Karena hadirnya mafia peradilan menjadi atau membuat manipulasi kebenaran hukum. Karena dalam proses mafia peradilan itu, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Indonesia adalah negara hukum. Hal itu ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketika hukum tidak bisa tegak, niscaya sendi kehidupan bernegara lainnya juga akan runtuh. Hukum adalah panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara. Negara dipastikan bakal hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Hukum dikondisikan, bahkan hukum dibuat alat tipu-tipu. Negeri tercinta Indonesia nampaknya memiliki potensi untuk menuju ke arah sana. Lembaga peradilan tertinggi, jantungnya hukum di negeri ini, ternyata sudah sejak lama digerogoti penyakit yang mematikan bagi para pencari keadilan. Maklar kasus mafia peradilan secara nyata terbongkar melalui penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Ini telah membuka mata publik bahwa mereka tidak pernah serius memberantas mafia peradilan. Bahkan para pelaku lancung yang memperjualbelikan putusan para pengadil mampu mengumpulkan pundi-pundi uang dari praktik haram dengan jumlah yang di luar nalar dan akal sehat. Penyidik Kejaksaan Agung mendapati uang tunai dengan berbagai mata uang yang nyaris nilainya mencapai 1 triliun, tepatnya 920 miliar. Itu belum dalam bentuk emas batangan seberat 51 kg. Aset sitaan ini jumlahnya sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pejabat di lingkungan penegak keadilan mampu mengumpulkan uang dengan nilai hampir 1 triliun dalam kurun waktu 10 tahun. Nilai itu pun masih sitaan berupa uang tunai, cash. Belum lagi uang hantu yang boleh jadi disimpan dalam berbagai bentuk dan aset di lokasi-lokasi lain. Karena itu, melihat harta gendut Zarof Rikar jelas membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Tidak ada yang salah bagi seorang aparatur sipil negara untuk memiliki harta. Namun, harta itu harus diraih dengan cara yang halal. Temuan harta gendut Zarof Rikar yang dimulai dari kasus Ronald Tanur ini ternyata juga menyingkap bahwa perdagangan perkara ini telah menggurita hingga ke tingkat bawah. 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang menyidangkan perkara Ronald Tanur juga telah ditangkap lebih dahulu. Mereka diduga menerima suap agar memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Penyidik mendapati temuan yang luar biasa, yakni uang sejumlah 20 miliar dari kediaman 3 hakim PN Surabaya tersebut dan pengacara Ronald Tanur. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa Zarof telah berpraktek jual beli perkara sejak 2012. Artinya sejak ia masih aktif bertugas di Mahkamah Agung. Praktek memperdagangkan keadilan itu telah dijalaninya. Saya bacakan kutipan dari Dirdik Jampitsus Abdul Qohar. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan ini dikumpulkan mulai tahun 2012 hingga 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas dari Mahkamah Agung. Jelas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar di Jakarta, Jumat 25 Oktober seperti dikutip mediaindonesia.com. Untuk itulah penangkapan Zarof Rikar ini harusnya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar kotak Pandora mafia peradilan di lembaga kekuasaan kehakiman. Apalagi
ada pengakuan dari Zarof yang menyebut dirinya sudah sempat berkomunikasi dengan hakim di tingkat kasasi terkait kasus Ronald Tanur. Keterangan dari Kejagung bahwa ZR sudah menghubungi salah satu anggota majelis hakim dengan inisial S. Oleh karena itu, tentunya yang akan kami tindak lanjuti yang itu, kata juru bicara Mahkamah Agung Yanto di Jakarta, Senin 28 Oktober kemarin. Dalam vonis kasasi, Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Putusan ini menganulir putusan bebas dari PN Surabaya. Namun, dalam vonis tersebut, Ketua Majelis Hakim Susilo mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan tersebut. Sedangkan anggota Majelis 1, Ainal Mardiah, dan anggota Majelis 2, Sutarjo, sepakat menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Ini kutipan dalam amar putusan P3.2 DO, dissenting opinion. Bunyi amar putusan sebagaimana dilansir dari laman Kepanitraan Mahkamah Agung. Dugaan inilah yang tengah diselidiki oleh internal Mahkamah Agung dengan membentuk tim pemeriksa guna mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. Yanto mengakui pembentukan tim itu merupakan tindak lanjut dari penetapan status tersangka terhadap Zarof Rikar oleh Kejaksaan Agung. Sebelum Zarof, gurita mafia peradilan juga diungkap lewat kasus yang menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan serta pendahulu Hasbi, yakni mantan Sekretaris MA Nur Hadi yang divonis 6 tahun penjara karena menjadi maklar kasus pada tahun 2021. Rangkaian kejadian ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan dan mengkonfirmasi rumor di masyarakat bahwa mafia peradilan di institusi sekelas MA itu benar dan masih ada. Bahkan sampai melibatkan langsung oknum-oknum hakim agung. Mafia peradilan sesungguhnya merupakan penyakit yang sangat serius karena fenomena mafia tersebut terlanjur berkembang secara sistemik dan terkesan dibiarkan, seakan tidak pernah ada upaya serius untuk memberantasnya. Mahkamah Agung jelas butuh gebrakan untuk menuntaskan dan membabat habis semua praktik lancung di lembaga peradilan. Pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Ketua MA Sunarto yang baru menjabat dalam hitungan hari. Muruah pengadilan jangan sampai terpuruk hingga ke titik nadir sehingga tidak lagi dipercaya oleh publik. Jangan ada lagi pertanyaan di benak rakyat awam dan desah nurani yang paling dalam. Dalam bernegara, siapa yang menjadi pemilik pengadilan? Orang yang benar dan jujurkah? Atau orang yang dapat membeli harga diri penegak hukum? Tentu dengan sokongan dari lembaga negara lainnya untuk memperkuat pengawasan dengan menyempurnakan legislasi tentang lembaga-lembaga peradilan. Mafia hukum akan terus menggurita sepanjang Badan Pengawas Mahkamah Agung lemah seperti sekarang. Kini posisi Badan Pengawas MA nyaris tak pernah menemukan permainan perkara pada Hakim Agung dan pejabat Mahkamah Agung yang berlangsung bertahun-tahun di depan hidung mereka. Apalagi saat ini tidak ada pengawas eksternal kinerja para hakim sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Komisi Yudisial pada tahun 2006. Putusan itu membuat KY tak bisa lagi mengawasi kerja para hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial sebatas memberikan rekomendasi sanksi. Itu pun jika ada laporan pelanggaran etik dari Mahkamah Agung. Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang dikendalikan oleh mafia akan menimbulkan berbagai dampak negatif
yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hadirnya mafia peradilan menjadi atau membuat manipulasi kebenaran hukum. Karena dalam proses mafia peradilan itu, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Tidak hanya kehidupan bagi rakyat dan para pencari keadilan yang akan luluh lantak, tetapi pasti berdampak pada iklim ekonomi dan juga investasi. Karena hukum yang diperjualbelikan membuat nihilnya kepastian hukum. Sulit rasanya para investor untuk berbisnis dan negara yang hukumnya compang-camping. Rakyat tentu berharap lembaga peradilan bisa berbenah dengan radikal. Butuh gebrakan. Sunarto sebagai nahkoda lembaga peradilan tertinggi dituntut untuk mengembalikan MA sebagai benteng harapan bagi pencari keadilan, bukan sebagai pasar bagi penjual beli keadilan. Jika itu tak mampu dilakukan, maka mundurlah sebagai imam para wakil Tuhan.